Jadi gue baru aja kedatangan diver watch warna biru, keren banget. This is the Tudor Black Bay 58. Mari kita unboxing. Halo guys semuanya, balik lagi sama gue Fier di Tanka Unboxing Experience. Hari ini gue ngambil tempatnya Theo. Kalau kalian yang kangen sama Theo, gue ambil tempatnya hari ini buat unboxing bareng kalian. Jadi hari ini gue kedatangan Tudor Black Bay 58, reference number M79030B 0001. Nah jadi kalau kalian nggak tahu reference numbernya, ini adalah Tudor Black Bay 58 warna biru. Nah cerita sedikit tentang Tudor. Jadi kita mundur balik waktu ke 1954, di mana pertama kali Tudor ngerilis dive watch pertama mereka, yang sekarang dijadiin reference yang kemarin baru rilis di Watches and Wonders, Tudor Black Bay 54 dengan 37mm case-nya yang ganteng banget. Tapi jam ini nggak kalah ganteng. Mari kita unboxing. Ini dia boxnya, basic Tudor ya, sama aja kayak pada umumnya. Tapi nggak tahu ya, gue ngeliat Tudor tuh kayak anak muda banget gitu, kayak keren banget aja menurut gue. Jadi si Tudor Black Bay 58 warna biru ini melengkapi yang mereka sebut Marine Nationale Color lah ya. Kemarin kan udah ada yang black gilt dial. Nah ini sekarang ada yang biru. Sebenarnya rilis udah beberapa tahun yang lalu, tapi kita baru kedatangan di Tanka dan sekarang kita bakal lihat jam tangannya. Mari kita buka. Jadi ini dia si Tudor Black Bay 58 warna biru. Tentu pada umumnya si Tudor tetap ganteng dengan packagingnya yang overall sangat keren banget. Di sini tetap ada logo Tudornya. Semuanya material soft touch dan di sini ada compartment boxnya, basic seperti Tudor biasanya. Jadi hari ini kita bakal ngeliat jam tangan ini. Mari kita lihat. Ntar dulu kita lihat boxnya dulu kali ya. Kita taruh dulu di sini. Jadi di dalam sini ada, ini tagnya dia sih, tag barunya ya, tetap disimpan, masih di sini, masih ada tag barunya di sini. Dan kemudian di situ juga ada reference numbernya. Di sini ada official chronometer certification worldwide service network. Ya kalian tahu sendiri lah, Tudor itu movementnya udah COSC certified. Makanya mereka punya kayak gini nih warranty booknya. Kemudian di sini ada international guarantee card. International guarantee cardnya keren banget, warna biru. Ada shield Tudornya. Shield Tudornya tuh kayak beda gitu guys. Di sininya nih, glossy. Keren banget. Gue bakal taruh dulu. Kemudian ada divers watches-nya Tudor nih. Anjay, niat banget ya sampai kayak gini. Moving on. Kemudian di kompartemen kecil di atas ini, nih, ditutup sama kayak cardboard sweat gini guys. Ada pull tabnya warna merah. Di dalamnya ini ada canvas strapnya Tudor. Jadi si Tudor Black Bay 58 ini ada yang pakai nylon strap, canvas strap juga. Di sini ada buckle orinya si Tudor. Keren banget, kita simpen aja di sini. Oh ya, ini ada link tambahan karena ini udah dikecilin jamnya. Oke, kita rapihin dulu dan mari kita bahas si Tudornya. Jadi si Tudor ini sekarang The Black Bay 58 itu datang dengan diameter 39mm. Dimana tangan-tangan seperti kayak gue ini tentunya sangat bersyukur dengan adanya si Tudor Black Bay 58 dengan case diameter 39mm. Nah si case-nya ini ya basically sama kayak Black Bay 58 yang lain. Sebenarnya menurut gue ini keren banget sih warnanya dibanding yang gilt dial, tapi ya gilt dial juga keren sih guys. Cuman di sini lebih clean aja gitu, nggak ada merahnya, semuanya colorway-nya kayak seamless aja gitu, kayak ada biru di sini, anodized finish juga. Terus ada hour markernya bulat-bulat warna merah, biasa ada snowflake sense-nya. Oke, kita satu-satu kita bahas dulu ya guys. Yang pertama itu ada si case-nya. Nah, case-nya itu berbahan stainless steel dengan satin finish. Dengan satin finish, nah ini berdiameter 39mm dengan ketebalan yang sangat friendly. Ketebalannya itu cuma 11,9 mm. Jadi kalau lu semua yang lagi nyari jam tangan diver kecil yang harganya nggak merampok dompet lu kayak Rolex, kalian bisa consider ngambil jam ini. Mari kita bahas deep down dulu ya guys. Jadi si case-nya yang udah gue bilang tadi ada polish finish-nya dan kemudian ada brush finish-nya juga yang mereka sebut tuh satin finish. Dan di sini yang paling keren yang nggak pernah Tudor tinggalin adalah crown-nya. Yes, crown-nya itu punya rose-nya Tudor lah bisa dibilang ya. Kayak Tudor rose, di sini ada gambar bunganya Tudor, keren banget.
Nah, kemudian kalian tahu lah ya, dial Tudor itu sangat clean karena dia nggak ada konfigurasi date, jadi semuanya kayak symmetrical dan very very fine looking. Nah, jadi di dial ini warna biru, warna birunya kayak Dove gitu guys. Dan ada tulisan Tudor Genève, as usual, ada 200 meter atau 660 feet, chronometer officially certified. Yang gue udah bilang tadi pas kita lagi bahas bukunya, ya movement Tudor itu udah COSC certified, jadi movementnya aman. Kemudian kita ngomongin soal bezelnya nih. Bezelnya, Tudor tuh selalu ngeluarin bezel-bezel yang warnanya kayak tone down. Bukan tone down sih, lebih kayak nge-mute cahaya kali ya dibilangnya. Jadi dia di finish oleh anodized finish dibilangnya ya. Di sini ada segitiganya si Tudor, sama seperti yang di reference number berapa gue lupa, yang warna hitam, tapi dia segitiganya itu merah. Kalau di sini segitiganya silver / putih lah, ini mirip sama hands-nya, mirip sama hour marker-nya. Dan kita bakal tes kegaringan si bezelnya ini guys. Nih, coba ya. Nah, buat kameranya kita kasih lihat. Suaranya kencang banget kayak jangkrik baru dikejar-kejar di sawah. Kencang banget guys suaranya. Dan ini ya bidirectional ya, satu arah doang. Ya kayak diver pada umumnya. Dan di bezelnya ini dia punya kayak counter di 15 menit pertama. Counternya itu ya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit sampai ke 15. Tapi sisanya udah gak ada counter per 1 menit. Ya itu basicnya si Tudor sih ya. Dan kemudian tentunya si Tudor ini datang dengan snowflake hands yang terkenal ya. Hands hour markernya itu snowflake ya. Unik banget dilihatnya emang, gak bohong. Karena ini bikin satu sentuhan Tudor yang membuat mereka mungkin nggak dibilang jadi kayak sister brand Rolex kali ya, karena mereka punya statement sendiri dibanding pakai Mercedes hands, mereka lebih milih pakai snowflake hands. Nah kemudian si Tudor ini sudah dilengkapi dengan Doom Sapphire Crystal. Nah tapi di sini nggak ada kayak coating warna birunya kalau kena shade lampu, tapi tetap putih aja kayak biasa. Dan kemudian kita bakal bahas braceletnya. Bracelet ini stainless steel tentu bahannya, seperti pada umumnya bracelet si Tudor. Tapi di sini bedanya dia masih menggunakan rivet untuk mengadjust linknya. Nah rivet itu apa tuh ya? Jadi bukan yang kayak kalian tekan harus kebuka ke pop ke atas gitu, tapi kalian harus pakai baut. Sebenarnya lebih secure sih ya untuk jam-jam sport kayak gini, tapi agak hassle aja kalau kalian mau nyesuaiin untuk ukuran tangan kalian. Kalau misalkan mau dipakai sama orang gitu, jadi kalian harus nambahin, harus ngebaut lagi. Tapi untungnya lagi si buckle-nya si Black Bay 58 ini punya micro adjustment. Micro adjustment-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 lubang. Nah jadi kalian bisa sesuaiin lah. Sebenarnya 5 lubang itu mungkin setara dengan 1 link kali ya, 2 link lah kurang lebih. Buckle-nya udah mirip banget sama Oyster. Buckle Oyster tuh emang keren banget. Dia tuh double class gini tuh, jadi very secure lah buat tangan-tangan kalian. Apalagi kalian pakai ini untuk beneran mau dipakai diving gitu ya, daripada kayak apa namanya tuh kayak bergerak-gerak di tangan kalian, tapi ini pasti secure. Nah jam ini yang menurut gue yang bikin kurangnya sih di bracelet, mungkin nggak semua orang setuju, tapi karena tangan gue tangan kecil yang diameter itu 15 cm doang. Kalau pakai jam tangan yang laknya tuh 20 mm tapi nggak tapered down si braceletnya, kayak kelihatannya bulky aja gitu di gua. Tapi tetap ganteng aja sih sebenarnya, cuman pas kalian putar ke bawah tuh kayak gede aja gitu. Si Tudor datang dengan movement MT5402 yang tadi gue udah bilang COSC certified. Si movement ini keren banget menurut gua karena untuk diver watch, untuk ukuran diver watch dia tuh punya power reserve sebesar 70 jam. 70 jam itu udah epic banget ya. Kalau kalian bisa lihat di apa yang sekarang lagi rame ya, Tissot PRX 80 jam power reserve. Nah ini 70 jam udah sangat banget bisa, walaupun kalian pakai seharian, kalian tinggal di rumah 2 hari kemudian kalian mau pakai masih nyala. Jadi ini benar-benar gak hassle mungkin pakai jam ini. Jadi gue bakal cobain jam tangan ini di tangan Asia, di tangan basic Asia mungkin sebesar gue kali ya. Oke, gue taruh dulu. Nih. Sekarang gue lagi pakai Mazda Cartier Tank. Ini vintage Cartier Tank dengan konfigurasi manual wind. Bisa kalian ceki-ceki di Tanka Warehouse. Gue bakal taruh sini dulu. Mari kita cobain The Tudor Black Bay 58 warna biru ini di tangan gue yang mungil.
Nah, si Tudor ini diameter 39 mm yang tadi gue udah mention. Untuk diameter tangan gue yang mungkin paling ketatnya 15 cm, ini masih works banget menurut gue. Cuman please Tudor keluarin bracelet yang semacam oyster gini tapi tapered down dong. Especially buat nanti yang Black Bay 54 kali ya, karena 37 mm lebih kecil, kayak nggak lucu aja gitu kalau misalkan braceletnya nggak tapered down. Tapi ini ya masih ganteng lah di tangan gue merasa sih masih fits fine karena si lock-nya juga menurun, terus handling ini juga menurun, jadi kayak oke lah, keren banget. Oh ya by the way, mungkin kalian yang penasaran crown-nya ini bakalan gue coba adjust biar kalian tahu cara adjustnya gimana. Sebenarnya basically ini sama kayak jam tangan pada umumnya, jam tangan diver pada umumnya, sorry. Ini screw down crown. Screw down crown itu means what? Ini harus kita screw down sampai dia pop. Kalau udah pop, kalian tinggal tarik si crown-nya seperti biasa. Karena ini nggak ada konfigurasi date atau konfigurasi day atau apapun, nggak punya komplikasi, jadi kalian tinggal putar aja, putar ke arah, belum ketarik coy, putar ke arah bawah untuk ngubah waktunya sesuai arah jarum jam biar movement kalian aman. Gue bakal set ini di 10.10, kelewatan lagi. Bentar ya guys, gue bakal set ini di 10.10 biar kalian bisa ngeliat semua kecantikan dialnya. Kalau udah selesai, kalian tinggal tutup crown-nya kayak biasa. Jadi sebenarnya sistem kayak gini kepake banget buat kalian yang cuek pakai jam tangan, mau pakai buat cuci tangan, buat segala macam, atau buat diving ataupun berenang ya, karena ini udah pasti aman, gak ada yang bakal nembus ke dalam jam tangan ini dan ngerusak movementnya. Nah, Tudor Black Bay ini kalau misalkan di retail price di website Tudor ini di bandrol dengan harga 59 juta. Ada buntutnya, gue lupa berapa, pokoknya 59 juta sekian. Mungkin kalau sama tax mungkin 60 ribu kali ya di Indo. Tapi sekarang jam tangan ini available di Tanka Warehouse. Kalau kalian mau ceki-ceki, tentunya harganya jauh dengan harga retail price. Jadi kalau kalian pengen punya diver watch dengan brand yang sudah tidak diragukan lagi, sister brand Rolex itu by the way, dan punya build quality yang mantap banget dengan harganya, kalau kalian nggak ada masalah sama budget, kalian bisa langsung ambil aja barang ini. Dan kita pakai sekali lagi di tangan gue. Gila, cakep parah. Cuma gitu aja tuh, lihat tuh braceletnya kayak harusnya kayak mengecil gitu ya guys. Cuman ya udahlah, itu mungkin personal opinion gue. Mungkin kalau kalian tuh nggak setuju sama personal opinion gue nggak apa-apa, tapi kayaknya keren deh kalau Tudor tuh ngasih pilihan bracelet yang tapered down. Mungkin yang jubil atau gimana. Semoga Tudor mendengar YouTube kita. Jadi segitu aja experience unboxing dari Tudor Black Bay 58 warna biru. Hopefully you guys enjoy the experience of the unboxing. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih suportif lagi. This is Tanka Unboxing Experience. See you guys on our next video. Bye-bye.